Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Jokowi. Memang pada saat lalu itu seolah-olah Dr. Tifa dan Roy Suryo dibuat shock terapi lah. Shock terapi, makanya tidak ada pemberitahuan resmi dan macam-macam lah. Bahkan lawyers atau kuasa hukum dari Roy Suryo dan Dr. Tifa bahkan juga terkaget-kaget terkait penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Memang banyak yang mempertanyakan kenapa tidak ada surat terlebih dahulu lah. Dikarenakan kan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu sangat kooperatif ya. Selama 7 bulan bahkan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sudah menjalani wajib lapor. Dan bahkan konon katanya tidak ada yang bolong terkait wajib lapor. Tapi kenapa tiba-tiba ditahan, ditangkap? Nah, ditangkapnya ini loh yang menjadi pertanyaan. Misalkan diberikan surat, misalkan ada penahanan, diberi surat 1 kali. Terus misalkan tidak direspon 2 kali. Misalkan 2 kali tidak ada respon baru penangkapan. Dan menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa menjalani wajib lapor selama 7 bulan dan itu tidak pernah bolong. Menurut saya, ketika ada surat, misalkan surat penangkapan atau surat pemberitahuan misalkan, pasti juga akan mentaati. Dan itu pun juga tidak akan kaget lah. Apalagi Roy Suryo, masyarakat juga sangat kaget sekali dan merasa bersimpati semua ya. Tiba-tiba ditangkap. Dikarenakan apa? Hanya menanyakan ijazah dari Pak Jokowi asli atau tidak. Kalau asli tunjukkan. Ya menurut saya sangat wajar sekali lah. Dimana juga sudah banyak sekali ya pada saat lalu korban ya seperti Sugi Nur Raharja dan bahkan Bambang Tri. Bahkan konon katanya Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja belum pernah diperlihatkan ijazah dari Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Dan saat ini pun Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah banyak sekali ya, bukti-bukti dan lain sebagainya, termasuk Pak Kasmujo yang konon katanya dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing akademik, ternyata juga membantah. Itu juga perlu dijelaskan. Masa sih sudah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode, masa nggak mau ketika rakyatnya yang memilih Pak Jokowi sebagai presiden hingga 2 periode, masa nggak mau untuk menunjukkan ijazahnya? Padahal Pak Jokowi sampai saat ini pun juga masih diberikan fasilitas-fasilitas oleh negara loh. Dan itu juga dari pajak rakyat loh. Masa sih nggak mau? Ini kan juga sangat bos sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini, wah ini menurut saya sangat keren sekali. Roy Suryo ternyata tetap semangat. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu ya, Roy Suryo itu tampak lemas, tidak bergairah dan kemungkinan syok. Bayangkan tidak ada bayangan sebelumnya, tiba-tiba ditangkap. Dan bahkan pada saat lalu untuk memakai rompi oranye bahkan juga nggak mau. Tetapi sekarang mau. Menurut saya ini sangat keren. Dan ini juga sudah sangat pede sekali lah kalau kita lihat dari sini ya. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Terus semangat Merdeka! Terus semangat! Nah, kalau kita lihat dari sini memang sekarang sudah semangat Roy Suryo. Sudah semangat kembali ya. Ya semoga sajalah ini bisa menjadi titik baru lah setidaknya ya untuk mengungkapkan kebenaran. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi asli atau palsu sih? Sebenarnya nggak penting sih, kalau menurut saya nggak penting ya. Saya lebih senang membahas perubahan konstitusi, pengangkangi konstitusi, demokrasi, hutang membengkak dan lain sebagainya lah. Saya terlebih suka membahas itu daripada isu ijazah ya. Tapi nggak masalah sih. Ijazah ini juga perlu dibuktikan lah. Perlu dibuktikan sih. Dikarenakan juga sudah menjadi isu nasional ya. Sabar Pak Roy. Sabar Pak Roy. Seperti masuk tadi, keluarnya begitu saja. KPK aja sekarang nggak mamerin tersangka. Ya kita tunggu. Sebentar dulu, Pak, sebentar. Belum ada orang keluar, Pak Roy. Sabar Pak Roy ya. Mas Menteri, sabar Mas Menteri. Oke, langsung buka. Yuk. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Terus semangat Merdeka! Terus semangat! Ya.
Ya, seperti itulah. Jadi skenario menurut saya ini bubar ya. Ya kemungkinan bisa saja sih. Banyak yang beropini ya terkait penangkapan Roy Suryo itu terkesan tiba-tiba dan akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa shock. Dan akhirnya pada saat itu juga dibawa ke RS Kramat Jati ya. Dan kemungkinan ya bisa saja dong akhirnya meminta restoratif justice seperti Rismond dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak. Nah ini kan sangat di luar dugaan, ternyata tidak. Dan bahkan Roy Suryo saat ini sudah sumringah ya dan senyum. Wah, berarti ini sungguh sangat puas sekali ya. Kita lihat sajalah di persidangan pasti akan sangat seru sekali. Nah, di sini Roy Suryo dan Dr. Tifa tolak damai dengan Jokowi, pilih hadapi sidang. Berarti ada tawaran ya ini ya. Kita lihat saja. Hal yang kedua, dalam proses penyerahan tersangka tadi, ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada para tersangka yang kami sebut adalah para pejuang, yaitu apa? Pertanyaan terkait dengan tawaran untuk dilakukan restoratif justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bergening atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka. Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Jokowi. Allahu Akbar. Artinya menolak. Menolak. Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan, yang selama bertahun-tahun menjadi polemik, tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli. Tetapi lagi-lagi harus ada 2 warga negara yang dikirim ke penjara setelah Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, seperti itulah, bayangkan ya. Berarti, wah ternyata ada tawaran ternyata ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa menolak 2 opsi yang ditawarkan kubu Jokowi, restoratif justice dan plea bargaining. Lanjut ke persidangan dan Jokowi harus menunjukkan ijazahnya. Ya, menurut saya juga sangat keren ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak Jokowi juga bersih kekeh ya. Kekeh untuk menunjukkan ijazahnya ke persidangan ya. Akan membawa konon katanya ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Dan juga kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa juga tetap kekeh, yaitu pada penelitiannya. Penelitiannya bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Jadi menurut saya ya harus dipertemukan di persidangan. Tidak ada tempat manapun ya di persidangan lah. Ya semoga saja lah, saya berharapnya Pak Jokowi menepati kata-katanya ya, menepati janjinya, yaitu datang ke persidangan dan menunjukkan semua ijazahnya. Ya mulai dari S1, SMA, dan SMP kalau ada. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya ini sangat keren sekali. Roy Suryo dan Dr. Tifa tolak damai dengan Jokowi. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Di Opol 2045, salam NKRI, harga mati. Dari video sebelumnya tentu teman-teman sudah menyimak, bahkan sudah memahami penyampaian yang cukup menarik mengenai video sebelumnya. Seperti biasa, di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Semoga bermanfaat dan kita bisa saling memahami satu sama lain. Di sini saya awali pendapat yang pertama. 1. Komando Jokowi sekeluarga musuh bersama. Adili Jokodok manusia serba palsu. Roy Suryo tidak ditahan, termul mencap-mencap. Jangan pernah takut melawan pengecut, bongkar tuntas ijazah palsu Jokowi. Badai pasti berlalu, semangat untuk para pejuang kejujuran Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi sudah kehabisan akal hingga segala cara dilakukan. Kebenaran tak bisa dikalahkan, semangat terus Mas Roy dan Dr. Tifa. Roy berjuang bukan untuk pribadi, tapi untuk rakyat yang berharap ijazah asli ditunjukkan itu.
Nggak heran kalau dapat dukungan dari berbagai pihak paham. Sekarang giliran Jokowi yang harus pakai rompi Shopee. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Rakyat 99% jelas mendukung Pak Roy dan Bu Tipa. Dan yang 1% dukung Jokowi. Itu cuman para termul, karena termul disuap uang dan memang ini benar adanya. Indonesia bergetar bagi seluruh rakyat Indonesia kecuali termul-termul. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tipa, maka perang sesungguhnya pun dimulai. Tak ada alasan lagi Jokowi, si manusia jahanam itu, untuk mangkir tidak hadir di pengadilan. Tetap semangat Mas Roy dan Dr. Tipa. Pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tipa hanya pengalihan isu kasus para garong koruptor. Hukum betul-betul bobrok di negeri ini hanya karena satu makhluk yang ambisius kekuasaan. Betul cerdas, jangan mau damai dengan Bang Jack. Mantap Mas Roy Suryo dan Ibu Tipa dan kawan-kawan. Anda pahlawan kecerdasan, kebenaran, kejujuran, keberanian buat akal sehat. Apapun resikonya, lanjutkan Roy dan Tipa, doa baik untukmu. Tetap semangat buat Pak Roy Suryo dan Dr. Tipa. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jokowi, jujurlah pada dirimu. Ente sudah tua, suatu hari akan ada pembalasan. Kedepannya sebaiknya Bang Roy dan Dr. Tipa kudu lebih waspada karena khawatir dia gunakan cara-cara jahat seperti kepada orang-orang terdahulu. Jokowi harus sehat agar bisa jalani sidang sampai vonis. Di sini ada pendapat yang terakhir dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Alhamdulillah turut senang karena pada akhirnya ada pihak APH Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia, yang masih memiliki integritas dalam memperlakukan hukum kepada warga negara Indonesia. Dalam hal ini kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa, dan saya yakin di Kepolisian Republik Indonesia masih ada polisi-polisi yang baik dan memiliki integritas seperti mantan Wakapolri Komjen. Iya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.